Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa maulana Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barafikum, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barafikum. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhis Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-24. Antum bisa lihat di situ terjemahannya. Itu berkenaan dengan Babu taghlidhi uqubatin man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawlahu wa fi'lahu. Bab dahsyatnya siksaan bagi orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran akan tetapi bertentangan dengan perbuatannya. Jadi Allah akan memberikan siksaan yang begitu sangat pedih kepada orang-orang yang dia memerintah kebaikan tapi dia tidak melakukannya, dan orang-orang yang melarang kemungkaran tapi dia malah apa? Melakukannya. Bertolak belakang dengan apa yang diucapkan dan apa yang telah diperbuat olehnya. Ini seperti orang-orang Yahudi mereka ini, yang berkata tapi tidak sesuai dengan ucapannya, yang berbuat tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Makanya ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mereka melakukan sesuatu tetapi mereka melarangnya, atau mereka memerintahkan sesuatu bahkan mereka meninggalkannya. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala,
lamma kana hadzal bab alladhi qablahu fi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ketika bab sebelumnya yaitu berkenaan dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada sebagian dari kita yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia apabila melihat kezaliman di depan matanya, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mencegahnya dengan tangannya. Dia melihat kemungkaran, misalkan dia melihat di lingkungannya ada perzinahan lokalisasi atau ada LGBT, didiamkan olehnya, tidak dicegah dengan tangannya atau tidak dicegah dengan lisannya atau tidak dicegah dengan hatinya, membiarkannya, menormalisasikan perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah? Ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka ditakutkan Allah akan menimpakan siksaannya secara merata kepada mereka semua. Jadi cuman gara-gara ya paling misalkan dalam satu komplek ini misalnya ada yang LGBT paling 10 orang misalnya. Kemudian semuanya ini satu RT ini, satu RW misalnya, membiarkannya, tidak melarangnya, tidak mencegahnya, maka semuanya Allah akan timpakan azab secara merata. Ini dahsyat, ngeri sekali ya. Kalau sudah Allah timpakan azab berarti apa? Baik dia orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang muslim, semuanya kena. Antum tentu tahu berita yang di mana itu, yang di luar negeri itu kan, di Finlandia ya, pesta seks LGBT itu. Alhamdulillah di Cikarang nggak kena tuh. Ya, Cikarang itu yang lagi kena grebek itu sama pemerintah, lagi indohoy mereka itu, lagi asik, ya kan? Itu kalau tidak ada dari mereka, dari pemerintahan kita atau dari masyarakat sekitar tidak mencegahnya dengan perbuatannya, maka akan kena semuanya imbasnya, orang Indonesia ini semua. Antum tahu hukuman orang-orang yang LGBT itu? Orang yang berbuat dan korban itu harus dijatuhi hukuman mati, dilempar dari atas. Itu hukumannya mereka. Karena kalau korban itu dibiarkan, itu korban akan menulari mangsanya yang lain. Dua-duanya dihukum mati, dijatuhi dari ketinggian yang paling tinggi sampai mati. Ini hukuman orang-orang yang homoseks. Nauzubillah min dzalik. Makanya apa? Antum bentengi anak-anak antum ini dari bahaya LGBT di sini. Orang-orang kaum pelangi ini sudah mulai banyak di Indonesia ini. Bahkan seakan-akan mereka ini dinormalisasikan oleh pemerintah kita. Nauzubillah min dzalik. Ada ustazah yang dia dulunya laki-laki jadi perempuan, sekarang dia berubah haluan jadi ustazah. Nauzubillah min dzalik. Makanya apa kata Rasul di sini?
Kalau dia tidak merubahnya atau tidak mencegahnya dengan tangan perbuatannya, maka ditakutkan Allah akan menimpakan siksaannya secara merata kepada mereka. Begitu pula kalau misalkan pemimpin kita berbuat zalim atau berbuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian tidak ada dari kita yang menasehatinya. Ingat, menasehatinya ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka Allah akan meratakan azabnya kepada kita semuanya. Ya, antum bisa lihat di sini kan. Taib. Allah ibarik fikum. Makanya di sini kaitannya apa kata Syekh di sini? Wa kana munasibu dzikra hadzal babi fi taqlil uqubatin man amara bima'rufin wa lam yaf'alhu. Hubungan kaitan dengan pembahasan sebelumnya dengan bab yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini adalah dahsyatnya siksaan bagi orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran, tetapi dia apa? Malah melakukan perbuatannya. Jadi dalam bahasa kita apa? Omong-omong ya. Ngomong doang dia. Pinter ngomong. Pinter menasihati orang. Tapi dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Dia mengajak untuk amar ma'ruf, tapi dia nggak mau mengerjakannya. Dia cuma nyuruh sholat. Ayo sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Tapi dia sendiri nggak mau sholat. Ini banyak di kampung nih. Orang-orang kampung ini, orang-orang yang tinggal di perkampungan, pedesaan, itu kalau ngelihat anaknya, cucunya, keponakannya nggak ngaji, nggak sholat, dia marah. Ada yang kayak gitu. Tapi dia sendiri nggak mau sholat. Benar nggak? Ada, antum bisa temukan tuh di pedesaan sana. Izzahnya dia sebagai seorang muslim tinggi. Semangat dia sebagai seorang muslim tinggi untuk memerintah kebaikan kepada orang lain, apalagi kepada keluarganya, cucunya, keponakannya, anaknya. Kalau nggak sholat marah dia. Tapi dia sendiri nggak mau sholat, tidak mau mengaji. Ini dosanya berat sekali, ini besar. Taib, naudzubillah min dzalik. Au naha an munkarin fa'aluhu, atau dia melarang dari kemungkaran tapi dia sendiri yang mengerjakannya. Kamu nggak boleh dengerin musik misalnya. Musik haram. Pokoknya papa nggak terima kalau kamu dengar musik. Bapaknya sendiri dengerin musik. Ya, dengar musik diam-diam dia, sembunyi-sembunyi. Ya, musik dangdut lagi. Bukan musik yang ini, musik dangdut. Ada yang kayak gitu. Dia melarang anaknya untuk tidak mendengarkan musik, dia sendiri dengerin musik. Dia melarang dari perbuatan yang buruk, dia sendiri melakukan perbuatan yang buruk. Wal'iyadzubillah. Kamu jangan nonton TikTok. Karena banyak apa? Perempuan yang goyang di sana. Dia sendiri malamnya nonton TikTok. Istrinya pada tidur, dia sendiri apa? Nonton yang diharamkan oleh Allah. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan apa? Dengan ucapannya. Tayyib. Wal'iyadzubillah. Wadzalika, kata Syekh, anna man hadhihi halahu la yakunu sadiqan fi amrihi. Orang yang seperti itu, kata Syekh, siapapun dia yang keadaannya seperti ini, maka dia tidak jujur di dalam hatinya. Jadi ketika dia memerintahkan yang baik, ini hatinya nggak jujur dia. Antum paham nggak? Hatinya ini seakan-akan dia mungkin cuma cari muka doang kepada orang lain. Ketika dia menyuruh orang berbuat baik, dalam hatinya yang penting kan gue udah memerintahkan yang baik, gitu bahasanya. Tapi dia sendiri tidak jujur dalam hatinya. Dia tidak pernah berusaha, tanda kutip ya, tidak pernah dia mau berusaha untuk apa? Melakukan amalan kebaikan yang diperintahkan olehnya. Bukan berarti kalau gitu Ustadz, kalau kita memerintahkan yang baik berarti kita harus suci dulu. Nggak ada.
Kalau kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus orang suci semua, tidak akan tegak, benar gak? Apa ada orang yang suci kita ini? Semuanya pasti pendosa kita. Bukan berarti orang yang masih suka dengerin musik nggak boleh melarang orang untuk tidak dengar musik, bukan. Yang dimaksud di sini apa? Tidak jujur dalam hatinya dia. Antum paham nggak di sini? Nggak jujur dalam hatinya dia. Sebenarnya dia itu apa? Dia bukan mau berusaha untuk meninggalkan musik, tapi dia suka dengan musik. Beda dengan orang yang berusaha untuk meninggalkan musik, tapi masih terjatuh pada perbuatan dosa musik misalnya. Ya, ada orang yang pertama dia emang suka dengan musik, tidak peduli dengan omongan orang. Tapi apa? Dia melarang orang dari mendengarkan musik. Dia sendiri suka. Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Ini yang nggak boleh. Antum paham nggak di sini? Tape. Ya. Bukan berarti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu berarti harus suci dulu, bersih dari dosa, kemudian tidak melakukan dosa. Ini nggak ada nanti orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tape. Kenapa kata Rasul dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Semua kita pernah melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pendosa adalah apa? Yang bertaubat kepada Allah. Allah barik fikum. Wa nahyuhu li'annahu law kana shadiqan fi amrihi, kalau seandainya dia jujur kata Syekh di dalam melakukan perintah atau di dalam memerintahkan sesuatu, mu'taqidan anna ma amara bihi ma'rufun wa annahu nafi'un lakana huwa awwalu man yaf'aluhu. Kalau dia jujur dan dia yakin dalam hatinya ketika dia memerintahkan sesuatu yang baik, maka dialah yang pertama kali melakukannya, minimal satu kali. Enggak mesti harus setiap kali, minimal satu kali. Karena dia yakin dalam hatinya apa? Yang dia perintahkan adalah perbuatan baik, bermanfaat buat dirinya dan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Sholat qobliyah subuh, contoh kecilnya. Dia perintahkan kepada anak-anaknya, nah, kalau bisa kamu pas sudah azan subuh, sholat dulu qobliyah subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dia jujur terhadap dirinya, meyakini besarnya pahala ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh, seperti dunia dan seisinya. Tapi kadang suka sholat, kadang suka ketinggalan, namanya manusia kan. Tapi dia meyakini dan berusaha dia. Nah, ini dibolehkan seperti ini. Beda dengan orang yang cuma omong doang. Ayo kamu sholat, ya, qobliyah subuh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Bill Gates kalah sama orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia sendiri molor. Sholatnya masbuk lagi, subuhnya masbuk. Ada yang kayak gitu? Kira-kira cuma merintahkan doang dia. Hobinya memerintahkan. Dan ini paling sering terjangkiti kepada siapa? Para ustadz ini yang paling sering ini. Para dai. Nyuruh doang orang kebaikan, dia sendiri tidak mau berbuat kebaikan. Nyuruh orang sholat ini, nyuruh orang puasa ini, nyuruh orang sedekah ini, dia sendiri gak mau berbuat. Taib. Nauzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Wa kadzalika kata Syekh, law naha an munkarin, begitu pula ketika dia melarang dari kemungkaran, wa huwa ya'taqidu annahu dharun, dan dia yakin perbuatan mungkar yang dia larang adalah
sesuatu yang mudarat baginya. Wa anna fi'lahu ismun, dan perbuatannya adalah apa? Perbuatan dosa. Lakana awwala man yatrukuhu law kana aqilan, maka dialah orang yang paling pertama meninggalkan perbuatan dosa tersebut kalau dia berakal. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau misalkan dia berakal, benar-benar dia takut kepada azab Allah, ketika dia melarang dari perbuatan dosa, kemaksiatan, maka dia sendirilah yang pertama kali berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Ini enggak sebaliknya. Contohnya apa di sini? Dia misalkan melarang dari perbuatan riba, tapi dia sendiri masih berbuat riba, sembunyi-sembunyi lagi. Apa di sini yang paling mudah riba di sini ya? Pinjaman letter, itu yang banyak di antara kita tuh. Shopee Pay letter, apa lagi? Ada kami, aku laku, apa lagi? Hah? Pinjaman itulah segala macam. Ya, loh, kok Ustaz tahu? Jangan-jangan Ustaz pernah minjem? Bukan ya. Anda cuma tahu aja namanya. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri, walakin li tawqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan perbuatan buruk itu tersebut, ya. Walakin, akan tetapi aku mengetahui perbuatan buruk agar aku terhindar dari perbuatan buruk tersebut, ya. Jadi boleh kita mempelajari sesuatu yang membahayakan kita, kemudian kita beritahukan kepada keluarga kita agar terhindar dari perbuatan tersebut. Taib. Barakallahu fikum. Wa alima anna qawlahu hadza laisa mabniyan ala aqidatin, dan dia mengetahui bahwasannya ucapannya ini tidak dibangun di atas keyakinan. Ini orang-orang yang mereka hanya sebatas ngomong doang tapi tidak mau melakukannya. Taib. Maka ancaman yang pertama, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-44, Allah katakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa engkau wahai Bani Israel menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakannya? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian diberikan Taurat oleh Allah. Ini orang-orang Bani Israel di sini ya. Hobinya seperti itu mereka. Orang-orang Yahudi seperti itu mereka. Ini sifat Yahudi. Pokoknya kalau antum ada orang Muslim yang sukanya cuman ngomong doang, memerintah kebaikan tapi dia tidak mau melakukannya, maka sama dengan orang Yahudi. Maka Allah katakan apa? Afala taqilun. Tidakkah kalian berakal? Apa maksud di sini afala taqilun di sini? Apa maksudnya di sini? Maka Syekh mengatakan di sini wa hadzal istifham litaubih. Jadi kata tanya di sini afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini kata tanya yang bentuknya untuk menghinakan dia. Bukan untuk memuji mereka, tapi untuk menghinakan mereka. Karena mereka sebenarnya tidak berakal. Jadi mereka tidak gunakan akal mereka pada tempatnya. Mereka tidak posisikan diri mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, malah mereka bertentangan dengan apa yang mereka kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Yaqulu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kaifa yaqa'u minkum hadzal syai'? Kenapa bisa menimpa kepada kalian sesuatu yang kalian cegah? Aneh kan? Jadi kalian memerintahkan untuk
meninggalkan sesuatu yang buruk, tapi menimpa kalian. Kalian memerintahkan untuk apa? Berbuat baik, tapi kalian tinggalkan. Ini sesuatu yang aneh, kata Allah. Aina uqulukum law kuntum sadiqin. Di mana akal kalian kalau kalian benar-benar termasuk orang-orang yang jujur. Ini orang-orang yang jujur ini, makanya orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Taib. Wa misalu zalika, kata Syekh, contohnya apa? Rajulun ya'murun nas bitarkir riba. Seseorang memerintah manusia untuk apa? Meninggalkan perbuatan riba. Lakinnahu yata'amalu bihi aw yaf'alu ma huwa a'dhamu minhu. Akan tetapi apa? Dia yang melakukan perbuatan riba bahkan lebih besar lagi dari riba. Fahuwa yaqul linas, dan dia mengatakan kepada manusia, la ta'khudhur riba fi muamalatil bunuk. Jangan kalian bermuamalah ribawiyah di bank-bank konvensional, katanya. Ya. Summa yadhhabu wa huwa fayakhudhur riba bil hilah. Tapi dia sendiri apa? Datang ke bank dan dia apa? Malah membuat rekayasa yang tadinya riba dibuat sama dia tidak riba. Berhilah dia, membodohi umat. Ada nggak kayak gini? Ada nggak? Kira-kira menurut antum ada nggak? Ada nggak bank yang mengatasnamakan syariah padahal banknya riba? Ada nggak? Ada ya. Banknya terbesar lagi di Indonesia kita ini. Tapi apa? Masih ribawiyah di dalamnya itu. Mereka menghalalkan apa? Pinjaman kur, koperasi unit apa? Rakyat kan? Kemudian mereka menghalalkan muamalah membeli emas dengan cara dicicil. Itu ada pada siapa? Ada pada bank yang besar di Indonesia ini. Mengatasnamakan apa? Syariah. Tip. Kira-kira menurut antum ada nggak bank syariah yang murni syariah di Indonesia ini? Ada nggak? Belum ada. Jadi mereka ini mencatut fatwa para ulama MUI Indonesia dari bank yang mengatasnamakan syariah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan bagi mereka. Ini dosa lebih besar lagi daripada orang yang melakukan perbuatan riba di konvensional. Antum paham nggak di sini? Beda loh, dosa dua orang. Yang pertama melarang dari makan riba, tapi dia sendiri makan riba dengan berhilah. Yang kedua, makan riba terang-terangan di mana? Emang bener dia tahu itu riba di bank konvensional. Beda dosanya. Makanya orang yang seperti ini hukumannya lebih berat lagi, kata Syekh. Dia apa? Berbuat makar katanya. Wal khida, tipu daya. Walam ya'lam anna ma waqa'a ma fihi minal hilah wal makr. Dan dia tidak mau mengetahuinya bahwasannya apa yang menimpa atas dirinya dari perbuatan makarnya dia dan perbuatan tipu daya dia. Dan hadza kata Syekh akbaru dzanban, dan ini adalah dosa yang paling besar. Wa a'dhamu isman mimman ata al-amr ala wajhihi, daripada seseorang yang langsung berbuat perbuatan riba, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala terhadap orang-orang yang berbuat rekayasa dan tipu daya, bahwasanya beliau mengatakan innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan.
Jadi orang-orang yang melegalkan perbuatan riba dengan cara Islam, dengan cara syariah, itu seperti apa? Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil. Itu, ya. Jadi orang-orang yang menghalalkan perbuatan riba, pinjaman, ya, pinjaman usaha rakyat, kemudian cicilan mobil, kredit mengatasnamakan mudharabah, tapi ada ribanya di dalamnya, itu seperti dia menipu Allah, menipu anak kecil. Jadi Allah itu dijadikan anak kecil kata dia. Ya, ini yang mengatakan siapa? Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi begini kita gambarkan. Jadi dia nipu Allah seperti apa? Nipu anak kecil. Nah, mau permen nggak? Udah datang anak kecilnya, ditarik, tapi bohong, kayak gitu lah. Antum paham nggak? Begitulah orang-orang yang bermain dalam riba, menipu Allah. Ini dosa lebih besar lagi nih. Taib. Antum tahu mungkin di antara kita semua mungkin pakai banknya, ya kan? Mengatasnamakan syariah. Apalagi di sini Ustaz, investasi. Antum datang ke banknya itu, tanya investasi. Mereka menjanjikan setahun nanti dapat keuntungan sekian ratus ribu atau sekian juta. Kita investasi misalkan 20 juta selama 12 bulan di bank tersebut mengatasnamakan syariah. Kemudian mereka menawarkan sistem apa? Mudharabah bagi hasil. Wah, kalau orang Islam ketika mendengar apa? Nama syariah udah senang mereka kan? Sistemnya mudharabah. Tapi apa yang di dalamnya? Terdapat unsur ribawiyah. Akad riba, muamalah ribawiyah. Nah, ini yang nggak boleh di sini. Taib, barakallahu fikum. Ya. Jadi seakan-akan apa? Mereka itu menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil. Lau annahum atawul amr ala wajhi lakana ahwan. Kalau seandainya mereka ya melakukannya dengan cara biasa, tentu hal itu lebih ringan. Bilang aja udah riba, nggak usah menutup-nutupi kepada umat Islam. Ditutup-tutupi dengan apa? Dengan bahasa-bahasa syariah. Nggak boleh seperti ini. Seperti contohnya apa? Dia masih suka dengan musik, tapi dia bilang musik Islami. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Semua musik itu hukumnya haram. Yang menggunakan alat musik, gendang, gitar, drum, apalagi seruling, piano, apalagi bass, ya. Nah, tapi ada sebagian kita apa mengatakan boleh kalau dia berlantunkan Islami, sholawat, memuji Rasul, apalagi hal-hal yang Islami dikatakan boleh. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi mereka itu menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara apa? Dengan mengatasnamakan syariah. Taib. Allah ibarik fikum. Begitu pula seorang yang dia memerintahkan sholat, kata Syekh, lakinnahu wa nafsuhu la yusalli, akan tapi dia tidak sholat. Fa kaifa yakunu hadza? Maka bagaimanakah bisa seperti itu, kata Syekh? Kaifa ta'muru bis sholati wa tara annaha ma'rufun? Bagaimana dia memerintahkan sholat tapi dia sendiri tidak mau mengerjakan sholat? Bagaimana dia memerintahkan yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak mau mengerjakan yang ma'ruf? Hal hadza minal aql? Apakah ini ada akalnya? Jadi apakah orang tersebut berakal? Laisa minal aqli fadlan an yakuna minad din. Maka orang tersebut tidak ada akalnya, kata Syekh. Taib. Allah ibarik fikum. Fa huwa mukhalifun lil aql. Dan orang tersebut menyelisihi akal dari apa yang dilakukan olehnya, dan termasuk orang yang bodoh, kata Syekh. Wa niyadzubillah. Maka kita masuk kepada ancaman bagi orang-orang yang dia memerintahkan yang ma'ruf tapi dia tidak mengerjakannya.
dan orang-orang yang melarang yang mungkar tapi dia mengerjakannya. Antum bisa lihat di situ hadisnya dari Abu Zaid Usama ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'tabir rajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang, fayulqa finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan langsung ke neraka, Allah wa'iyadzubillah, fatandaliku attabu batnihi, itu antum tahu isi perutnya itu akan bercerai-berai, akan keluar dari perutnya. Ini balasan orang-orang yang mereka apa? Memerintah yang ma'ruf tapi tidak mau mengerjakannya. Orang-orang yang mencegah yang mungkar tapi dia malah melakukannya. Ini balasannya. Nanti akan ada, kata Rasul, seseorang pada hari kiamat didatangkan, kemudian dilemparkan ke neraka Allah, dan terbuailah seluruh perut, isi perutnya, ususnya, jantungnya, semuanya. Fayaduru biha kama yadurul ahimar. Orang itu akan berputar-putar seperti keledai berputar di atas penggilingannya. Antum tahu kan? Jadi keledai itu ketika zaman dulu cara menggiling itu dengan cara muter dia. Seperti itulah orang yang melakukan perbuatan tapi dia mencegahnya, sampai seluruh perutnya ini keluar, isi perutnya. Faisami'u ilaihi ahlun nar. Setelah melihat keadaan kondisi itu, penduduk ahli neraka berkumpul. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, jadi ketika orang tersebut dilempar oleh Allah, kemudian dia berputar-putar seperti keledai yang memutari penggilingannya, maka ketika kondisi itu ahli neraka berkumpul melihatnya. Mereka mengatakan, ya fulan, malaka, wahai fulan, ada apa dengan kau? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu di dunia engkau memerintahkan yang ma'ruf dan engkau mencegah yang mungkar? Fayaqul, maka dia mengatakan, iya benar. Ketika di dunia saya memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Tapi kenapa, kata penduduk ahli neraka, kenapa engkau disiksa seperti ini? Taib, barakallahu fikum. Ya. Apa katanya di sini? Walakin kuntu, aku dahulu amuru bil ma'ruf wala atihi. Aku dulu ketika di dunia memerintah yang ma'ruf tapi aku tidak mau mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku melarang dari kemungkaran tapi malah aku yang mengerjakannya. Maka inilah balasan bagi orang-orang yang mereka memerintah yang ma'ruf tapi dia meninggalkannya, dan orang-orang yang mereka mencegah dari yang mungkar tapi dia malah melakukannya perbuatan tersebut. Wal'iyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat dari salah seorang ulama di mana beliau mengatakan, ibda binafsik fanhaha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu dari mencegah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena sesungguhnya dirimulah yang engkau tuju. Fa idza tahat anhu fa anta hakimun. Maka jika faidan tahaita anhu fa anta hakimun, maka jika engkau telah selesai dari itu, maka kamu seorang yang bijak. Ya. Jadi ketika kita ingin memerintahkan yang baik, maka dimulai dari diri kita sendiri. Berusaha dulu. Contohnya, kita ingin memerintahkan sedekah, kita sendiri yang berusaha dulu. Minimal kita sedekah 1.000 atau 5.000. Kalau nggak bisa, sedekah dengan apa? Senyuman. Benar ya? Kan senyum termasuk sedekah, bukan? Tabassumuka fi wajhi akhiha shadaqah, kata Rasul. Ya. Senyum di wajah saudaramu termasuk apa? Termasuk sedekah. Taib. Atau misalkan mengucapkan salam,
sesama muslim, atau kalau tidak bisa sedekah dengan uang, dengan perbuatan menolongnya, membantunya, ini termasuk sedekah dengan perbuatan. Taib. Maka mulailah dengan dirimu, kata salah seorang ulama. Taib, barakallahu. Dan hal ini selaras dengan apa yang telah diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza kunta mimman ya'muru bil ma'ruf fakun min akhidhin nas bihi wa illa halakta." Jika engkau adalah orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka jadilah orang yang paling kuat berpegang dengannya. Ini kaidahnya. Kalau kita orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf, maka usahakanlah apa? Kita yang pertama kali berbuat ma'ruf, berusaha. Kalaupun tidak setiap waktu. Contohnya apa? Kita perintahkan orang untuk sholat berjamaah, minimal kita sholat berjamaah. Walaupun kadang suka bolong-bolong. Antum paham nggak? Kadang kita berjamaahnya cuman apa? Cuman waktu subuh doang, atau subuh dan isya misalnya. Ketika sholat zuhur, sholat asar di rumah misalkan. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk sholat berjamaah untuk diri kita sendiri. Ya, setelah itu baru antum nasihatkan buat orang lain. Perintahkan yang ma'ruf. Atau misalkan antum belum bisa meninggalkan sesuatu yang haram misalnya. Ada di antara kita ini mungkin masih ada yang suka merokok, bener nggak? Jujur aja, mungkin ada di antara kita yang masih suka merokok. Itu kan sesuatu yang haram kan, karena merusak diri. Tapi kalau misalkan kita jujur, kita berusaha untuk minimal kalau nggak bisa meninggalkan apa, dikurangin. Yang tadinya satu hari misalkan satu bungkus, nanti besok satu hari 2 bungkus. Nambah itu ya, bukan kurang ya. Ya. Allah yubarikum. Minimal untuk kurangin lah. Jujur kata Syekh ini. Jadilah orang yang jujur. Ya, minimal dikurangin. Walaupun nggak bisa, tapi ketika antum melihat ada saudara antum yang merokok, antum nasihatin, "Mas, kalau bisa jangan merokok, Mas." Lah, ente bukannya ngerokok. Iya sama, tapi kan kalau bisa nggak usah ngerokok. Kenapa emang? Ngerokok bahaya, Mas. Kalau disembunyikan ya, tapi kalau bareng-bareng nggak bahaya. Allahu Akbar ya. Taib. Jadi beginilah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian apa? Salah seorang ulama mengatakan, "Wala yakun da'iyan ilal khair bilisanihi mukhalifan bi'amalihi." Jangan engkau menjadi seorang dai atau engkau menjadi seorang penyeru kepada kebaikan dengan lisannya, tapi apa? Menyelisihi perbuatannya. Ini banyak sekali nih para orang tua ini, para bapak, para ibu yang kerjanya apa? Nyuruh doang. Nyuruh anaknya ngaji, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya sholat berjamaah di masjid, nyuruh anaknya nggak bohong, tapi dia sendiri pembohong. Nah ini banyak di antara kita ini. Nah, jangan bohong. Kalau bohong papa marah. Habis itu dia bohong sama anaknya. Kan banyak seperti itu kan. Jadi apa kata salah seorang ulama? Jangan engkau menjadi seorang yang menyeru kepada kebaikan dengan lisan engkau. Padahal engkau apa? Menyelisih perbuatan yang ada pada engkau. Aslih nafsaka. Perbaikilah dirimu dahulu. Wa aslih ghairaka. Kemudian baru perbaikilah orang lain. Usaha dulu kepada diri kita ini untuk memperbaiki diri kita, baru kita perbaiki orang lain. Jangan sibuk kita memperbaiki orang lain, diri kita ini belum benar. Ini yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dan ini masuk kepada ancaman orang-orang yang dia melakukan amar ma'ruf tapi dia tidak mengerjakannya dan melarang dari kemungkaran, bahkan dia malah mengerjakannya. Allahu ta'ala a'la wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan akan datang, yaitu berkenaan dengan al-amanah.
ya, perintah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kenapa? Oh iya, mencicil emas di bank bagaimana Ustaz? Ada itu ya. Anda nggak usah sebutkan nama bank ya. Bank mengatasnamakan syariah. Jadi emasnya itu ada pada mereka. Ya, antum cicil seperti biasa, misalkan emas 5 gram. Berapa 5 gram sekarang? 10 juta ya? Berapa? 15 juta. 15 juta itu antum cicil selama sebulan, misalkan antum kasih ke banknya itu, storekan, ya. Misalkan antum jangka waktunya setahun. Tapi masih di mereka, disimpan di bank mereka. Nanti kalau udah lunas baru dikasih. Itu yang nggak boleh ya. Mencicil emas itu tidak boleh. Apa mereka dalilnya? Nah ini, mereka berdalil dengan pendapat sebagian kecil dari para ulama mengatakan emas pada saat ini bukan nilai tukar rupiah, bukan nilai tukar uang. Ya, bukan nilai tukar uang kata mereka. Jadi dibolehkan mencicil emas. Seperti itu. Padahal Rasul yang mulai mengatakan apa? Az-zahab biz-zahab. Ya. Kalau kita membeli emas harus dengan apa? Yadan biyadin, ya. Taqabud itu di akadnya. Enggak boleh emasnya di sana, antum sudah bayar apalagi nyicil. Seperti itu. Ini termasuk riba. Riba fadl. Walaupun harganya tetap sama. Tapi apa di sini ribanya? Bertambahnya waktu, jangka waktu. Dalam riba itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama riba tadi riba nasi'ah. Yang pertama riba fadl, bertambahnya uang. Yang kedua riba nasi'ah, bertambahnya jangka waktu. Yang ketiga riba al-mustahlikah, riba yang membunuh. Ini yang dilarang oleh mereka ini. Ya. Yang 1, 2 ini dibolehkan oleh mereka. Yang tadi bagaimana Ustaz? Ini masuk kepada riba an-nasi'ah, bertambahnya jangka waktu. Harganya sama enggak? Sama. Harganya 15 juta, antum bayar ke dia. Tidak bertambah uang antum, benar enggak? Tapi bertambahnya jangka waktunya, ini yang enggak dibolehkan. Ini masuk ke riba dan ini dilakukan oleh mereka di bank mengatasnamakan syariah. Taib. Allah barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau transaksi emas itu harus ketemu ya? Iya. Nah, kalau misalkan saya beli emas, tapi saya minta teman saya yang ambil, saya transfer, itu gimana? Antum beli emas di Kalimantan. Iya. Antum punya teman wakil di Kalimantan. Mas bro, tolong dong wakilkan ana. Beli emas berapa gram? 1 kilo misalnya. Amin. Amin ya, mudah-mudahan. Antum jadi saudagar kaya kan? Benar nggak? Iya. Langsung antum jadi donatur terbesar di masjid ini, ya kan? Amin ya. 1 kilo antum minta beliin di Kalimantan, karena murah kan? Benar nggak? Beli secara online murah. Antum beli di sana boleh. Yang beli itu teman antum sebagai wakil, ya, atas nama antum dibolehkan. Dan ini halal jual beli. Tapi yang nggak boleh bagaimana Ustaz? Mas bro, beliin tolong mas berapa? 1 kilo. Teman antum kebetulan apa? Penjual. Teman antum penjual sebagai wakil nggak boleh. Antum paham ya? Ngerti kan? Kalau dia penjual dan dia posisi status sebagai wakil, ini tidak diperbolehkan, ini haram hukumnya. Ini masuk kepada ranah riba. Nggak boleh. Kecuali kalau dia bukan penjual. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Taib, barakallahu fikum. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa berkendara dan kalau itu biasa pakai musim. Hukumnya apa Ustaz? Berkendara, Berkendara karena nyetir, ha.
pakai musik, dengerin musik. Ya, hukumnya apa Ustaz? Biar nggak ngantuk ya. Aduh, itu jawabannya. Dengerin murotal. Itu jawabannya. Dengerin murotal ya. Nah, sekarang pertanyaan ke antum Bapak ya. Antum kalau lagi berkendara mobil ke Bandung, antum ngantuk kalau nggak dengar musik, tiba-tiba di tengah jalan antum mati sedang melakukan yang haram. Gimana menurut antum? Gimana jawaban antum? Nah, antum tahu itu. Selesai perkara kan? Nanti itu. Allah alam. Taib. Barakallahu fikum. Taib. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Iya. Diambil tuyul ya. Ya, hilang dibeliin. Iya. Nah, kalau sekarang bank ada kelebihan, mungkin kan tadi kelebihan itu termasuk riba di dalam. Iya. Baik itu punya maupun mungkin tabungannya. Iya. Namun kemudian kalau misalnya margin dari selisih tadi atau bunga lah katakanlah tadi gunakan untuk fasilitas sosial itu diperbolehkan atau tidak menaruh uang yang tidak di bank campurnya haram atau tidak, karena kan bunganya di jalan atau apa. Karena sebagian ada yang mengatakan Masya Allah. yang kedua terkait kebohongan tadi, anak-anak kecil kadang-kadang juga untuk mendidik, kadang-kadang ada kebohongan yang bersifat mendidik gitu kan. Keluar malam, ntar ada bunga hijau kalau di kampung gitu. Padahal kan nggak ada itu. Bohong, tapi itu adalah untuk mendidik anak supaya disiplin. Iya. Itu seperti apa? Taib. Barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang pertama, ini sama dengan yang ditanyakan oleh ibu yang di belakang ya. Ustadz, bagaimana solusinya? Pilih mana? Pilih bank apa katanya? Bank syariah atau bank konvensional? Ya gitu kan? Sama dengan antum kan? Jadi yang dilarang ribanya itu bukan banknya, tapi apa? Akadnya. Antum boleh antum nabung di bank syariah atau nabung di bank konvensional, sama saja boleh. Halal, banknya halal. Tapi yang haram apa? Akadnya. Antum pegang kaidahnya. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan tambahan penghasilan, maka itu namanya riba. Itu namanya riba. Nah Ustadz, sekarang pertanyaan Anda, bahkan antum yang di bank syariah sekalipun, itu ketika antum nabung kan dikasih pilihan tuh ya. Ada yang mudorobah, ada yang wadiah kan? Jujur, bener ya? Sama, yang mudorobah pun itu unsurnya riba sebenarnya. Gak boleh. Kalau saran anak, antum ambil yang wadiah, yang tidak ada bagi hasil. Selesai urusan itu, lebih aman antum. Kalau antum yang mau di bank syariah. Tapi kalau antum yang di bank konvensional bagaimana Ustadz? Seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI dan sebagainya. Antum tabung uang antum, tapi antum jangan ambil bunganya. Antum ingat uang antum tuh. Ya ingat, wah uang ana di Bank Mandiri ternyata ada berapa misalnya? Ada 150 juta, sudah wajib zakat. Ya kan? Wajib zakat mal itu. Nah, tapi ingat, nah ketika lebihannya itu biasanya ada lebihannya itu dari bank. Ketika itu pihak bank menawarkan, Pak, ini ada bunga dari kami. Ya kan? Misalkan 100 juta dapat bunganya berapa? Taruhlah 10 juta, taruh ya. Berapa persen itu? 10% kan? Dari uang antum. Terus
Jangan mbak, saya nggak mau bunga mbak, haram, buat mbak saja. Antum dosa, nggak boleh. Antum nggak boleh memberikan yang haram kepada orang lain. Justru antum yang berdosa di situ. Bagaimana cara Ustaz? Sini saya ambil mbak. Jangan antum makan, ya, jangan antum traktir. Ayo mah, ini ada uang lebih nih dari bank 10 juta, kita makan-makan, shopping. Jangan. Bagaimana cara Ustaz? Antum kasih ke fasilitas umum, ya, jalan raya, WC umum dan sebagainya. Jangan antum sedekahkan di masjid sedikit pun. Sama antum berikan kepada fakir miskin, jangan seperti itu ya. Tapi yang benar bagaimana kata para ulama, antum berikan kepada fasilitas umum, ya, jalan raya, WC umum dan lampu untuk penerangan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Yang kedua tadi apa Pak? Lupa. Bohong, ya. Ya, Ustaz boleh nggak bohong Ustaz? Walaupun untuk kebenaran, ya. Al-wasailu tubarrirul al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu kalau dia tujuannya kebaikan, tapi wasilahnya itu yang diharamkan, maka tetap haram hukumnya. Gak boleh. Contohnya, antum apa? Tujuannya itu baik supaya dia itu tidak merokok. Gak boleh ngerokok. Tapi antum nyuruh dia apa? Pakai vape. Nih, pakai aja vape ini. Kira-kira sama gak rokok dengan vape? Oh beda Ustadz, enak aja. Yang satu dibakar, yang satu pakai listrik, kan gitu. Kira-kira sama apa enggak? Kalau menurut kedokteran, justru vape lebih berat lagi dosanya daripada penyakitnya daripada rokok. Listrik dibakar di tenggorokan, sama dengan antum berbohong. Ketika antum ngelarang anak antum jangan main malam ya, jangan keluar malam. Kenapa Pak? Nanti ada tuyul. Anak antum akan muncul di otaknya itu ada tuyul sampai gede. Mau antum? Ketakutan dia kepada tuyul, buto ijo, malah jadi semakin terjatuh kepada kesyirikan. Mau? Kan enggak? Seperti itu. Karena setiap tujuan itu kalau wasilahnya dengan keburukan tidak akan menghasilkan kebaikan sama sekali. Apapun itu mau. Contohnya apa? Dakwah dengan gambar, mohon maaf nih ya, Anda bukannya ini. Dakwah sekarang dengan cara apa? Gambar, ya kan? Gambar makhluk hidup kan, ada mulutnya, ada hidungnya. Padahal apa kata Allah? Asaddun nasi yaumal qiyamah. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat apa? Al-musawwirun, orang yang menggambar. Itu yang paling berat azabnya. Nah, dia bagaimana nih? Wah, dakwah sekarang kan dakwah dengan AI. Sekarang mudah ya. Dia gambar, dia minta sama AI, tolong buatkan saya video tentang anak berbakti dengan orang tuanya. Muncul itu. Yakin anak muncul. Tapi ada apa? Ada wajahnya. Boleh nggak Ustadz? Haram hukumnya nggak boleh. Karena walaupun tujuan dia baik, dengan menggunakan wasilah yang haram, tetap haram hasilnya. Tidak diperbolehkan seperti itu ya. Allahu a'lam. Seperti itu. Tidak diperbolehkan. Bilang aja, jangan keluar malam ya nak. Kenapa Pak? Nanti ada jambret. Nah itu benar. Itu kan nggak bohong, ada jambret malam-malam. Masa iya jambret siang-siang? Kebanyakan kan malam. Ada begal. Nah seperti itu. Tapi jangan bilang ada buto hijau. Ketika dia di luar, benar ketemu dia. Ya, buto biru bukan hijau. Ya, warnanya biru kebetulan ya. Taib, Allahu a'lam. Taib. Cukup ya? Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengajak kebaikan tapi tidak melakukannya, misalnya kita share kebaikan di media sosial. Tapi kita tidak melakukannya, apa itu termasuk dalam apakah termasuk orang yang dia cuma kerjaan nge-share mulu, nge-share di status WhatsApp, ya, indahnya sholat malam, indahnya kebaikan, dia sendiri molor. Itu sama aja ya, termasuk, kecuali dia berusaha dalam dirinya sendiri. Makanya sebelum dia mau men-share,
di status WhatsApp, dia berusaha bismillah, aneh dulu pertama kali. Walaupun cuma sekali dia melakukan perbuatannya. Itu ya, jangan nggak sama sekali dia cuman indahnya berbakti. Mari kita melakukan, wah banyak sekali. Anda pernah lihat status WhatsApp itu sampai penuh itu. Mending dia melakukannya, bener nggak? Satu pun dia nggak melakukannya. Cuman hobinya nge-share. Tapi ketika dia berusaha dalam dirinya, dia termasuk apa kata Rasul? Man dalla ala khairin kana ajruhu kafa'ilihi. Barang siapa yang dia mengajak orang kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikannya. Bagus ya? Enak kan? Antum menyuruh orang untuk sholat qobliyah subuh, di-share dengan hadis, dengan dalil. Kemudian ada 10 orang yang sholat qobliyah subuh ketika baca status WhatsApp antum. Tapi antum sendiri apa? Berusaha untuk sholat qobliyah subuh. Antum dapat pahala dari 10 orang itu, tidak mengurangi pahalanya orang yang melakukan tersebut. Beda kalau antum cuma nge-share doang. Nge-share sholat qobliyah subuh. Sholatnya dia apa? Di rumah jam 7. Hobinya nge-share doang. Itu mah parah yang seperti ya. Ini termasuk dalam ancaman yang telah dikatakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak orang seperti itu, penyakit itu ya. Hobinya cuma nge-share doang. Kadang sampai pusing kita. Status WhatsApp panjang banget itu, kecil-kecil kan? Kecil. Semuanya status kebaikan semuanya. Dia kagak pernah ngelakuin itu, nggak pernah dia. Di antara yang sedekah, berbakti, apa segala macam, menuntut ilmu, dia sendiri nggak pernah belajar. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kafarah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.